menghadapi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Ini Habib apa belut? Belut listrik. Saya cuma ingin menanyakan itu. Nah, ini Habib ulama atau belut listrik? Ya, pakai setrum dengan tegangan tinggi untuk shock terapi gitu. Seperti kita ketahui bahwa belut listrik itu memiliki kekuatan untuk menyetrum dengan tegangan tinggi. Saya jadi tidak bisa membedakan ini. Yang mana Habib sekarang, yang mana belut listrik. Soalnya pakai tegangan tinggi. Pakai shock terapi dengan tegangan tinggi. Saya yang kebayang kalau tegangan tinggi itu. Nah, ketika Anda mengancam seseorang itu dengan tegangan tinggi, shock terapi tegangan tinggi, orang bukannya takut sama Anda. Apalagi orang-orang di zaman sekarang. Kecuali zaman dulu orang-orang primitif. Kalau orang-orang di zaman sekarang itu nggak takut dengan ancaman Anda. Yang ada, Anda menjadi lelucon. Jangan salahkan kami. Ketika kami menjadikan Anda sebagai public figure dalam cerita lucu kami. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna'ul Imam, anak-anak daripada Imam, fil Masri wal Syam, wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat. Yang dipakai sama si Imad itu hanya abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Apa yang dia baca, saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya. Ada yang dikaburkan. Ada yang ditutup-tutupi. Nah, setahu saya, Garomah Habib Muhdor Tanggul ini adalah ketiduran selalu. Telat bangun. Soalnya orang sudah bahas kemana-mana, baru keluar kitab abad keempat versi beliau. Jadi saya rasa karena beliau garomahnya tertidur berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sekarang setahun lebih udah tertidur. Orang udah bahas kitab yang lain, dia baru keluar kitab yang udah pernah dibahas oleh Kiai Imad. Pada suatu ketika, Al-Habib Muhdor Tanggul, beliau, Masya Allah, beliau seorang wali gudu. Beliau memiliki karomah. Selain bisa tidur berkepanjangan, beliau juga memiliki karomah tegangan tinggi, melebihi 150 volt. Yang dengan karomahnya, beliau kesetrum dirinya sendiri. Hingga beliau ngomong yang adem. Kalaupun ingin membantah tesisnya Kiai Imad, bantah dengan dalil. Bantah dengan ilmu, jangan bantah dengan halu, memalukan. Bukan saya yang malu, antum sendiri yang malu. Orang udah kemana-mana, Anda baru keluarin kitab itu, nggak dibaca lagi. Tampilin covernya, terus bilang, ini kitab abad kelima. Saya akan membantah dengan kitab ini. Udah berapa kali itu pembahasan dengan kitab itu, dari awal pembahasan nasab ini, Masya Allah. Garomah kebanyakan tidur jangan dipakai, Bib. Jangan banyak tidur, jangan. Itu bukan garomah, itu malas. Ya, perbanyak membaca, dalami agama sehingga antum layak disebut ulama. Begitu. Jadi kalau ngawur gitu, apa bedanya Anda dengan preman tongkrongan? Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alabiyin? Nah, tapi karena bukan ulama, ya begitu ngomongnya, ngawur kayak preman. Nah, kalian udah tahu kan, sudah bisa melihat yang mana ulama, yang mana preman. Kita sudah bisa lihat. Kemudian beliau bertanya, kenapa orang-orang membenci membenci Alawiyin, katanya. Kenapa orang nggak ada yang membenci Alawiyin? Yang dipermasalahkan sekarang Alawiyah, bukan Alawiyin. Itu ngerti tidak bedanya Alawiyin dengan Alawiyah? Nah, kalau enggak berguru nanti sama TIJ ya. Tapi jangan pakai setrum. Gara-gara congor yang begitu, orang-orang jadi menertawakan Anda. Ketika menertawakan Anda malah menuduh kami ini membenci Alawiyin, membenci Alawiyah.
membenci Bang Alawi. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada sebesar debu pun di dalam hati kami membenci Alawiyin. Enggak ada juga yang membenci. Anda aja ketika Anda tidak dihormati, ketika Anda tidak dipuji, ketika tangan Anda tidak diciumi, maka Anda menyimpulkan sendiri. Ternyata banyak Wahabi di sini. Itu kesimpulan Anda. Sementara kita, cuman Anda aja nggak layak dicintai. Enggak, kami tidak membenci. Siapapun, kami tidak membenci. Nah, kecuali setan. Kalau Anda merasa sebagai setan, ya mau gimana lagi? Kalau Anda merasa iblis, ya wajar kami benci. Mau gimana lagi? Dengan setan kita tidak perlu berbaik sangka. Suatu kisah kebohongan, jangan mengajak orang lain untuk percaya. Orang yang percaya cerita bohong sama dengan orang bego. Tetapi orang-orang yang berpikir dengan akal sehatnya, dia tentu saja tidak akan percaya dengan bualan Anda. Jadi introspeksi. Apakah saya akhlaknya sudah bagus? Apakah contohnya sudah baik? Ketika Anda tidak dicintai orang, jangan tanyakan apa kekuranganku, apa salahku kepada orang lain. Tetapi tanyakan itu pada dirimu sendiri. Biar tidak ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, belajar dulu cara menghormati orang lain. Ya. Iya, kehebatan kita, kecerdasan kita. Jangan kita sendiri yang ceritakan, itu lucu. Kalian tahu nggak? Kalau saya itu bisa ini, bisa itu, hebat sekali. Saya ini tampan misalnya. Kalau saya sendiri yang menceritakan, lucu. Apalagi alim. Saya ini alim. Udah nggak alim, di situ ada riak lagi, sombong lagi dia. Udah belajar lagi, tingkat dasar. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanuskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita. Sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok iman dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna'il imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wa Syam, wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat yang dipakai sama si Imat itu hanya di abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu, apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka Sada Alawiyin? Kami akan kasih shock tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi.
Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih stop terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaja sampai neneng panjenengan. Para habaib penenang, wah menantang, ayo di sini 24 jam, didatangi nggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Setuju? Setuju? Kita akan kasih shock terapi. Kita akan kasih shock terapi nanti. Ini kitab, sekali lagi, tidak ada yang bisa membantah ini kecuali Wahabi. Kelompok-kelompok sesat. Ini kitab abad keempat. Mungkin kalau tidak ada kitab, Anda bisa bertanya-tanya, meragukan, betul nggak ini? Betul. Ini kitab abad keempat. Siapapun boleh berhadapan, boleh membacakan, boleh mengartikan, sama tidak dengan arti yang saya sebutkan. Makanya jangan sok-sokan menyalahkan perjalanan para sesepuh kiai-kiai kita. Mereka itu orang pintar, orang alim, punya pegangan-pegangan tersendiri, punya marjak-marjak tersendiri. Ini tidak diajak diskusi, diajak dialog, diajak debat terbuka, nggak datang. Beraninya cuma kata-kata, Alawi Jahannam, lihat nanti. Ini belum kena portapor jolon dia. Mau kening portapor jolon lembur ya. Betul? Betul? Tak bisa dialog paling Wahabi ini Pak, tak bisa portapor jolon burambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau pemerintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawiyin, ayo Alawiyin, bangkit kalian ya Alawiyin, para ulama-ulama Alawiyin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas, tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam, membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kitab abad keempat, tidak ada yang ingkar kata Abna'ul Imam fil Masyri wa Syam ini abad keempat kecuali Wahabi. Wahabi itu memang pembenci habaib, pendusta, pembohong. Lihat nanti, sabar nanti. Tidak bisa dibiarkan ini kelompok-kelompok Dajjal ini tidak bisa dibiarkan. Betul tidak? Betul tidak? Tunggu waktunya. Pasti kami akan beri shock terapi tegangan tinggi, bukan dengan tegangan rendah, tegangan tinggi. Setuju tidak? Untuk malam ini saya akan membahas perihal yang lagi rame mengenai pernyataan Habib di Tanggul ya, Habib Muhdor, Tanggul, berkenaan tentang shock terapi dengan tegangan tinggi. Mudah-mudahan tegangannya lebih daripada 150.000 volt ya. Atau berapa volt? Mungkin saya tidak ahli di bidang itu. Saya nggak ahli di bidang apapun. Di bidang nasab nggak ahli, di bidang kelistrikan nggak ahli, di bidang shock juga tidak ahli. Saya hanya ahli dalam bidang mengomentari. Mohon maaf, saya adalah muhibbin sejati. Tak seorang pun yang bisa menghalangi saya untuk mencintai zuriyah Rasulullah SAW, baik dari jalur Hasan
maupun dari jalur Sayyidina Husain. Alhamdulillah, saudara. Seperti biasa, berkenaan dengan orang-orang yang kurang ajar telah memalsukan nasab suci yang mulia, yaitu nasab Ba'alawi ataupun yang disebut dengan nasab Bani Ubaidillah. Saya sangat hormat sekali dan juga mendukung pernyataan dari Habib Muhdor. Ya, tetapi dalam hal ini saya juga ingin mengatakan bahwa Habib Muhdor tidak perlu panik, tidak perlu gundah, tidak perlu risau terkait masalah air karomah. Walaupun pembahasan nasab ini semakin lama semakin banyak yang bisa mengaksesnya, air karomah bisa tetap terus terjual, terutama yang di Tanggul. Mungkin saya hanya mengomentari terkait masalah setrum menyetrum ataupun tegangan tinggi. Saya di sini ingin mengomentari hal-hal yang aneh-aneh sebenarnya. Ini Habib apa belut listrik? Saya cuma ingin menanyakan itu. Ini Habib ulama atau belut listrik? Ya, pakai setrum dengan tegangan tinggi untuk shock terapi gitu. Seperti kita ketahui bahwa belut listrik itu memiliki kekuatan untuk menyetrum dengan tegangan tinggi ketika dirinya diusik. Tapi kalau Habib yang ini, ketika nasabnya terusik, maka dia menjelma menjadi siluman belut listrik. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin garomah. Setahu saya garomah Habib Muhdor Tanggul ini adalah ketiduran selalu, telat bangun. Soalnya orang sudah bahas kemana-mana, baru keluar kitab abad keempat versi beliau. Jadi saya rasa kalian jangan menyalahkan Habibana, kalian jangan menyepelekan Habibana, kalian jangan mengejek Habibana, karena beliau garomahnya tertidur berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sekarang setahun lebih udah tertidur. Orang udah bahas kitab yang lain, dia baru keluar kitab yang udah pernah dibahas oleh Kiai Imad. Jadi begitu, saudara. Jadi konsentrasinya bukan lagi ke masalah nasab gitu, konsentrasinya ke masalah setrum menyetrum. Ini parah, saudara. Sebenarnya yang harus dibela untuk Habib Muhdor Tanggul, yang harus dibela itu nasab. Kami sebagai pecinta antum, sebagai pecinta zuriyah Rasulullah SAW yang tak terputuskan, yang tak terbantahkan. Gimana mau terbantahkan? Memang gak ada dalil untuk membantah. Ya, saya percaya tak terbantahkan. Tak ada seorang pun yang maju untuk membantah tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi begitu, saudara. Ya, tak terbantahkan. Kenapa tak terbantah? Karena diam. Kalau ada yang bantah, kalau ada yang menunjukkan dalil, berarti udah dibantah. Walaupun bantahannya tidak mempan untuk Kiai Imad. Jadi justru malah membahas shock terapi. Kasih dong shock terapi buat orang yang telah membatalkan nasab antum. Kasih shock terapi. Dan itu merupakan Masya Allah, garomah. Garomah itu. Bukan garomah, bukan. Garomah. Jangan sampai nanti kesetrum sendiri. Ya, hati-hati yang dekat-dekat beliau itu tegangan tinggi sekarang. Kesetrum nanti anak buahnya, kesetrum nanti muhibbinnya, kesetrum nanti dirinya sendiri. Jangan sampai kesetrum diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tegangan tinggi itu, kalau kesetrum modar, saudara. Modar. Kenapa Habib Muhdor Tanggul itu meninggal? Masya Allah, beliau kesetrum dengan karomahnya sendiri. Kan belum ada di Indonesia, saudara. Nanti kita buat haul Habib Muhdor Tanggul. Diceritakan oleh orang yang menceritakan bahwa beliau memiliki garomah. Kesetrum orang dengan tegangan tinggi. Ternyata voltnya melebihi kapasitas yang dia miliki karena garomah. Akhirnya kesetrumlah dirinya sendiri, saudara. Maka jangan sampai terjadi. Anak cinta sama antum.
I love you so much. Jangan sampai antum kesetrum dengan garomah antum sendiri. Jangan sampai antum dihauli dengan cerita bahwa antum kesetrum dengan garomahnya sendiri. Turunkan level. Nggak apa-apa, turunkan level. Maksudnya bukan level cucu nabinya. Yang diturunkan adalah level garomahnya. Masya Allah. Masya Allah. Ana terpukau, terus terang, ana terpukau. Terpukau aku menatap wajahmu. Birmang cahaya sinar tegangan tinggi. Masya Allah. Ada-ada aja ya garomah ya. Seharusnya garomah antum itu bisa digunakan untuk menyuplai listrik kepada masyarakat daerah pedalaman gitu. Saya belum tahu nih, nanti kalau saya bilang bukan garomah nanti dibilang saya nggak percaya garomah, Wahabi gitu kan. Saya hanya bertanya gitu, berandai-andai. Karena ini udah viral di media sosial. Jadi kalau nggak mau kita bahas ya jangan viral, maksudnya ya jangan masuk ke ranah sosial media gitu. Jadi kalau menakut-nakuti TIJ misalnya dengan garomah ataupun menakut-nakuti kawan-kawan yang lain dengan garomah kesetrum, jangan. Saya takut sekali kesetrum, apalagi kesetrum garomah. Ya, kesetrum garomah saya takut itu. Nah, kemudian ditakut-takuti nggak masuk surga, jangan. Kita justru menyemangatkan kaum muslimin, muslimat di Indonesia untuk semua kita bisa masuk surga. Amin. Allahumma amin. Nah, dengan adanya antum, kita semua selamat begitu, saudara. Dengan adanya antum, kita semua terselamatkan, dapat syafaat, bisa masuk surga. Antum nanti yang akan melobi, antum nanti yang akan berbicara dengan malaikat mungkar nakir. Insya Allah, kita harus membela orang-orang seperti Habib Muhdor Tanggul ini. Jangan sampai beliau karena karomahnya bisa menyetrum kita kesetrum dengan karomah, dan juga beliau kesetrum dirinya sendiri. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi untuk kitab yang abad keempat itu kita sedikit mengingatkan, mungkin antum karena garomahnya juga double, garomah ketiduran seharian ataupun setahun, itu udah pernah dibahas. Nah, mungkin antum baru bangun tidur, karena itu mungkin sama seperti garomah Bahar Sumit. Jadi begitu ya. Nah, tolong jangan sampai kalian kesetrum garomah. Supaya tidak tercipta nanti cerita-cerita baru dikisahkan oleh orang yang mengisahkannya. Pada suatu ketika, Al-Habib Muhdor Tanggul, beliau Masya Allah, beliau seorang wali gudu. Beliau memiliki karomah. Selain bisa tidur berkepanjangan, beliau juga memiliki karomah tegangan tinggi, melebihi 150 volt. Yang dengan garomahnya, beliau kesetrum dirinya sendiri hingga beliau hari wafat, sehingga beliau diadakan acara haul ke berapa waktu itu ya, saya nggak tahu juga ya. Tulis yang belum ngarang kitab ngarang. Nah, Bahar mau ngarang silakan ya. Jadi jangan sampai ke situ. Kalau garomah itu dipergunakan secara tidak terukur, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Bisa-bisa tanggulnya jebol. Makanya ketika tanggulnya akan jebol, ada upaya untuk penyelamatan tanggul supaya nggak jebol. Nah, dengan mengancam, menakut-nakuti. Kalau garomahnya nggak mempan lagi. Kalau dengan nggak masuk surga nggak mempan lagi. Nggak dapat syafaat nggak mempan lagi. Terus pakai gaya baru. Masya Allah, pakai gaya baru, yaitu shock terapi tegangan tinggi, saudara. Jadi ini bukan dari kita, jadi kita jangan disalahkan. Kita sebagai muhibbin ini cuma ngikut aja, gitu. Jangan samakan dengan muhibbin yang isi kepalanya nggak ada, cuman ya, oke, yes, naam. Oh, kita nggak muhibbin seperti itu. Kita ini muhibbin yang berakal. Masya Allah, Masya Allah.
Kita ini muhibbin yang berakal. Jangan sampai untuk kalian muhibbin teman-teman seperjuanganku kesetrum nanti sama Habibnya. Nah, begitu cium tangan, pluk setrum, mati. Walaupun di situ syahid, walaupun di situ mati di jalan yang bagus, walaupun di situ mati di jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal mustaqim. Hati-hati saudara, ya, hati-hati. Ya, saya nggak bahas istri, masa bahas istri lagi bahas orangnya. Nah, hanya di Indonesia yang memiliki orang-orang yang memiliki garomah seperti itu. Nah, saya juga heran, ya. Itu ilmu itu dipergunakan sebaik-baiknya agar bermanfaat kepada orang lain. Nah, kalau punya ilmu garomah seperti yang sudah-sudah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, nanti malah terjadi kekacauan, saudara. Saya jadi tidak bisa membedakan ini. Yang mana Habib sekarang, yang mana belut listrik. Soalnya pakai tegangan tinggi. Pakai shock terapi dengan tegangan tinggi. Saya yang kebayang kalau tegangan tinggi itu dari listrik misalnya, kalau saya lagi melihat pemandangan yang indah, itu langsung tegang. Terus ada lagi bom nuklir. Nah, itu Abuya Qurtubi, Abuya Qurtub itu memiliki bom nuklir. Udah meledak apa belum ya? Saya belum tahu. Jadi demikian saudara. Kalau membahas garomah ini, Masya Allah nggak akan habisnya, nggak ada habisnya. Tapi kalau beliau berbicara masalah nasab, beliau ketinggalan, panjang sekali ketinggalannya ya. Panjang sekali. Kalau kereta, mungkin udah berapa kereta? Udah ribuan kereta udah. Kita sambung-sambung kereta yang ribuan itu, kemudian baru beliau muncul dengan kitab abad keempat itu. Sementara kitab yang itu sudah dimunculkan di awal-awal Kisruh Nasab ini oleh Kiai Imad, beliau baru bangun. Nah, baru bangun. Jadi begitu saudara. Sekali lagi, jangan khawatir. Proyek air suci yang ada di Tanggul itu tetap lanjut. Tetap lanjut. Proyek air suci apa TIJ? Nah, datang aja sama beliau yang bersangkutan. Nah, kalau sama saya nggak tahu. Karena saya nggak doyan yang begituan. Ya, tenang aja. Misalnya nanti orang-orang ini, para habaib akan muncul untuk membela nasabnya. Insya Allah si Imad rungkat. Ya, seperti kemarin rungkatnya, seperti di awal-awal, si Imad rungkat. Sampai sekarang kan makin rungkat itu Kiai Imad, nggak jelas, ya kan? Makin rungkat. Buktinya apa? Cuman rame di medsos. Tapi pertanyaan anak, kenapa cuman rame di medsos malah marah sama Bung Roma? Kan Bung Roma cuman di medsos itu membahas itu, di podcastnya. Kok marah-marah? Kok marah-marah? Seharusnya biarin ramai di medsos. Kan medsos nggak berpengaruh apa-apa. Cuman suara kentut dan jangkrik. Cuman suara kentut dan jangkrik. Cerit. Lama-lama jangkrik itu besar. Lama-lama jadi monster. Makanya nggak dipadamin waktu masih kecil suaranya. Insya Allah, saudara. Ya. Jadi tenang. Seharusnya seorang ulama itu memberikan arahan atau nasihat yang bijak kepada muhibbinnya. Kalau ulama beda dengan si Tanggul ini. Nah, kalau misalnya ulama udah tahan diri antum, walaupun mereka memalsukan nasab suci ana, nasab suci Rasulullah yang melekat pada tubuh ana, sungguh demi Allah, wallahi tidak akan pernah terputus hingga yaumil kiamah. Nah, tapi karena bukan ulama, ya begitu ngomongnya ngawur kayak preman. Nah, kalian udah tahu kan, sudah bisa melihat yang mana ulama, yang mana preman. Kita sudah bisa lihat. Kemudian beliau bertanya, kenapa orang-orang membenci membenci Alawin katanya. Kenapa
Nggak ada yang membenci Alawiyin. Yang dipermasalahkan sekarang Alawiyah, bukan Alawiyin. Itu, ngerti tidak? Bedanya Alawiyin dengan Alawiyah. Nah, kalau nggak, berguru nanti sama TIJ ya. Tapi jangan pakai setrum. Nah, gitu. Orang tidak membenci Alawiyah, apalagi Alawiyin. Ya. Ya. Kisanak yang dari Tanggul. Kita di sini mengikuti diskursus nasab, pembahasan dari Kiai Imad, pembahasan dari Habib. Ini yang diberikan bla bla bla, bukti dari Kiai Imad. Bukti dari sampean mana? Cuman setrum. Setrum kagak ada colokan, ya kan? Nah, jadi begitu, saudara. Apa nih? Di channel Aldo juga bahas Bang Wak, bahkan kata Aldo, Habib menyala. Gimana nggak menyala? Itu tegangan tinggi. Sampai gosong kalau kena. Kalau kena, gosong. Tahun depan langsung dihauli. Bukan digauli, dihauli. Ada aja ente. Udah sabar. Kalau merasa diri ulama, kalau biar dihormati, udah tahan diri. Tahan. Kalau memang punya bahan, udah bantah tesis Kiai Imad. Jangan dengan kitab yang sudah pernah dibahas oleh Kiai Imad. Terkesannya Anda itu punya garomah satu lagi, yaitu ketiduran. Ya, jangan kebanyakan tidur, badan makin besar itu. Nah, perbanyak olahraga. Seperti TIJ ini, ya kan, atletis gitu. Jangan perbanyak tidur, makan. Walaupun kita punya banyak duit dari hasil jual air karomah. Nah, kan? Nah, tenang aja, air karomah itu tetap ada, tanggulnya nggak akan jebol. Walaupun ada orang-orang seperti Kiai Imad, walaupun ada orang-orang seperti Bung Roma yang mencoba untuk membahas nasab ini. Nah, ya, iya. Maaf, peliharaan ana lepas, ada yang lihat itu ke Petamburan. Coba cek ke Petamburan. Nah, nanti balik lagi kemari kalau nggak ada di sana. Jadi gitu. Jangan merasap dulu. Jangan. Ana ini sebagai muhibbin, ana ini sebagai pecinta antum dan juga jajaran antum. Ya. Ana pecinta antum dan juga jajaran antum. Yang ana bahas ini untuk kebaikan dan kemaslahatan kepada antum. Gara-gara congor yang begitu, orang-orang jadi menertawakan Anda. Ketika menertawakan Anda malah menuduh kami ini membenci Alawiyin, membenci Alawiyah, membenci Bang Alawi. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada sebesar debu pun di dalam hati kami membenci Alawiyin. La. Jadi begitu, saudara. Ya, jadi begitu. Tidak ada seorang pun ya yang membenci Alawiyin kecuali orang-orang yang benci terhadap Islam. Ke Alawiyah gimana? Nggak ada juga yang membenci. Anda aja, ketika Anda tidak dihormati, ketika Anda tidak dipuji, ketika tangan Anda tidak diciumi, maka Anda menyimpulkan sendiri. Ternyata banyak Wahabi di sini. Itu kesimpulan Anda. Sementara kita, walaupun kurang cinta, misalnya ada orang yang nggak cinta misalnya, bukan berarti dia membenci Anda. Cuman Anda aja nggak layak dicintai. Enggak. Kami tidak membenci. Siapapun, kami tidak membenci. Nah, kecuali setan. Kalau Anda merasa sebagai setan, ya mau gimana lagi? Kalau Anda merasa iblis, ya wajar kami benci. Mau gimana lagi? Dengan setan kita tidak perlu berbaik sangka. Kalau itu saya akui. Kalau setan nggak mungkin. Setan tanda-tandanya gimana? Setan yang sudah merasuki manusia, maka kelakuannya seperti setan.
dia akan kepanasan, mau kepanasannya dengan tegangan rendah maupun dengan tegangan tinggi. Seperti Anda misalnya. Misal, bukan Anda, tapi misal orang yang mirip Anda. Jadi kita jangan sampai, apalagi Anda mengatakan kalau Anda cucunya Rasulullah SAW, nggak mungkin bisa gampang tergoda oleh tegangan tingginya setan. Nah, kalau kami misalnya berkata-kata dalam bentuk nasihat kepada Anda, bukan karena tidak hormat, tapi karena yang nampak di mata kami, Anda adalah setan misalnya. Lagi-lagi misalnya. Ya. Iya. Jadi begitu, Bib. Tolong ngomong yang adem. Kalaupun ingin membantah tesisnya Kiai Imad, bantah dengan dalil. Bantah dengan ilmu. Jangan bantah dengan halu. Memalukan. Bukan saya yang malu. Antum sendiri yang malu. Orang udah kemana-mana, Anda baru keluarin kitab itu, nggak dibaca lagi. Tampilin covernya, terus bilang, ini kitab abad kelima. Saya akan membantah dengan kitab ini. Udah berapa kali itu pembahasan dengan kitab itu, dari awal pembahasan nasab ini. Masya Allah. Garomah kebanyakan tidur, jangan dipakai, Bib. Jangan banyak tidur, jangan. Itu bukan garomah, itu malas. Ya, perbanyak membaca, dalami agama sehingga antum layak disebut ulama. Begitu. Jadi kalau ngawur gitu, apa bedanya Anda dengan preman tongkrongan? Apa bedanya Anda dengan preman pasar? Di sini aja preman bisa hafal hadis. Di sini aja preman bisa baca kitab. Premannya bukan saya nggak bisa. Saudara, jadi Anda harus memahami setiap kata yang Anda keluarkan di depan umum, apalagi di medsos ini, Anda harus menjiwai, memahami, bahkan mengamalkan. Nah, kalaupun Anda tidak bisa mengamalkan, setidaknya Anda tidak mempermalukan diri Anda sendiri. Nah, ketika Anda mengancam seseorang itu dengan tegangan tinggi, shock terapi tegangan tinggi, orang bukannya takut sama Anda. Apalagi orang-orang di zaman sekarang. Kecuali zaman dulu orang-orang primitif. Kalau orang-orang di zaman sekarang itu nggak takut dengan ancaman Anda. Yang ada, Anda menjadi lelucon. Jangan salahkan kami. Ketika kami menjadikan Anda sebagai public figure dalam cerita lucu kami. Masya Allah, antum mempermalukan Ba'alawi. Mempermalukan zuriyah Nabi. Masya Allah. Saya masih berhusnudon kepada Ba'alawi. Saya tidak berani untuk menafikan, untuk membatalkan nasab antum. Kenapa? Karena ana masih bodoh. Karena ana tidak bisa baca kitab. Karena penjelasan dari Kiai Imad, ana pun tidak paham. Apalagi ketika ada bantahan dari antum sendiri. Yang mengatakan, dari dulu kita sudah diakui oleh ulama-ulama. Saya juga nggak paham. Sedangkan agama berdasarkan dalil. Apalagi berbicara nasab Rasulullah. Dalil. Ketika orang-orang yang ada di pihak Anda mengatakan bahwa kalau misalnya belum ditemukan berarti tidak ada. Ada tapi belum ditemukan. Kalau belum ditemukan bagaimana bisa ada? Bagaimana bisa disimpulkan? Nah, di situ saya bingung, muter-muter. Kenapa? Karena saya punya otak untuk berpikir. Karena saya punya mata untuk melihat dan juga menilai. Jadi begitu, saudara. Jadi di sini saya masih berhusnudzon terhadap Ba'alawi. Ini saya tidak berbicara atas nama Ba'alawi secara keseluruhan, tapi orang-orang tengik, orang-orang yang sok hebat, sok jagoan, sok berkuasa, sok berilmu, ternyata sampah. Untuk orang-orang seperti itu. Ya. Untuk orang-orang seperti itu. Saya ngomong, kalau Anda marah berarti Anda termasuk golongan orang-orang seperti itu. Saya ini bukan marah, tapi tegas. Sekali lagi, bukan marah, tegas. Walaupun caci maki, tegas namanya. Karena dicontohkan ulama seperti itu. Ya, ulama kelas begitu, palsu. Ya. Jadi itu kita tidak bisa lagi untuk
mendapatkan ilmu seperti yang semestinya. Ketika berbicara di depan ramai, Masya Allah, kita harus mengikuti akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu begitu mulia. Dengan tegas beliau berceramah, dengan lemah lembut beliau berceramah. Ada orang-orang, segelintir orang, oknum mengaku cucu Nabi, tapi ceramahnya kayak orang ngambek, kayak orang kebakaran jenggot. Bahkan menghina fisik. Sudah menghina fisik, tidak sadar kalau fisik dia juga seperti itu. Misalnya, fisik yang pesek. Dia nggak sadar kalau dia selama ini hidungnya juga pesek. Ngatain orang lain, Yahudi pesek. Kan brengsek. Udah pesek, nggak tahu diri pesek, ngatain orang lain pesek, brengsek, saudara. Ya, saya tidak marah. Buktinya saya masih senyum-senyum. Ya, saya santuy. Karena nggak ada jamaah di depan saya pun, ya kan. Ngapain dengar ceramah saya kalau kalian memang tidak mengerti apa yang saya maksud. Nah, jadi begitu, jangan tersinggung. Kalian tahu bahwa di akhir zaman keturunan Rasulullah itu difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Kok kalian ikutan maki? Kan kalian sudah tahu. Begitulah keadaan di akhir zaman keturunan daripada Rasulullah. Kan kalian udah tahu itu. Ngapain saya jelaskan lagi? Jadi, Bib, tolong jangan keluarkan garomah tegangan tinggi. Apalagi sampai menembus 150 volt. 150.000 volt itu terlalu kuat. Nanti antum terkena garomah sendiri, antum sendiri kan yang rugi dan juga mati. Masya Allah. Ya, dipersekusi nggak, Bang? Tahu jangan fitnah, contoh. Tahu jangan fitnah. Muhibbin itu bukan tukang persekusi. Ya, contohnya lihat. Si Kori datang ke Jember, tidak dipersekusi. Datang ke Malang, tidak dipersekusi. Kalau dipersekusi itu babak belur dia. Tidak ada penganiayaan, tidak ada di situ. Itulah, bravo Muhibbin. Ane ada di barisan ente. Selamat berjuang. Satu komando. Tes DNA untuk yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Kita tetap satu komando. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ya, kita satu komando. Mana ada itu dibesar-besarkan? Nggak ada itu. Si Kori sama si Bahar. Dah. Situ aja. Kalau seandainya si Kori di situ bukan bagian daripada mereka, udah babak belur. Ya. Itu info dari Asbabul Mazmumah. Ya. Walaupun nggak ada Asbabul Mazmumah di depan saya. Jadi begitu, jangan ngamuk-ngamuk, saudara. Ngomong baik-baik. Udah omongannya kagak jelas, pintat-pintut. Ngomongnya cepat, dicampur marah lagi. Ya wajar kalau umat tidak ngerti. Ente marah-marah kenapa? Oh, gara-gara Bung Roma ngebahas masalah nasab. Oh, tapi kan katanya di media sosial itu biar rame, cuman rame di media sosial. Perkara masalah nasab ini, gugat-menggugat nasab ini. Tapi kok bisa gitu? Ya, antum udah, jangan banyakan tidur. Nanti telat bangun itu malah ngeluarin kitab yang udah pernah dibahas. Seolah-olah Anda jagoan, seolah-olah Anda hebat, seolah-olah Anda luar biasa. Padahal Anda telat bangun. Orang udah kemana-mana, Anda masih di situ. Nah, ibarat kata nih, orang pakai pesawat nih, mau ke Arab. Anda pakai sepeda, baru nyampe, ngomong, saya udah sampai di Arab nih, orang lain belum sampai nih, nggak ada nih kitab ini, cuman saya yang punya nih kitab nih. Apa antum nggak malu, Bib? Nggak malu? Kalau saya malu.
Tapi kalau Anda ya biasalah, seperti yang sudah-sudah nggak tahu malu. Seperti saya dong, jangan marah-marah, murah senyum. Ya kan? Jangan kalau ngomong dahi mengkerut, udah lagi berak dahi mengkerut, ngomong sama orang juga dahi berkerut, ceramah juga dahinya berkerut. Hidup bagaimana ini? Ya, udah santai, slow. Apalagi kita ulama yang ngakunya sendiri, ya kan? Yang diakui oleh dirinya sendiri. Orang mulia yang diakui oleh dirinya sendiri. Ketika ada orang yang tidak memuliakan Anda, sadar diri dong. Sadar diri. Ketika kita sikapnya seperti itu, caranya seperti itu, akhlaknya seperti itu, kenapa ente sibuk menanyakan kenapa orang-orang membenci aneh? Kenapa orang-orang tidak lagi cinta kepada aneh? Tanyakan pada dirimu sendiri, goblok. Kok ditanyakan sama orang lain? Introspeksi diri, apakah akhlak saya sudah baik selama ini? Apakah saya bisa menghormati orang lain selama ini? Ketika karomah Anda tidak dipercaya oleh orang lain, kenapa harus Anda paksakan untuk mereka percaya? Kalau nggak percaya, begini konsekuensinya. Nggak usah seperti itu. Nggak usah. Ya, kecuali karomahnya abal-abal. Sesuatu yang abal-abal, jangan kita paksakan untuk orang lain percaya. Suatu kisah kebohongan, jangan mengajak orang lain untuk percaya. Orang yang percaya cerita bohong, sama dengan orang bego. Tetapi orang-orang yang berpikir dengan akal sehatnya, dia tentu saja tidak akan percaya dengan bualan Anda. Jadi introspeksi. Apakah saya akhlaknya sudah bagus? Apakah contohnya sudah baik? Ketika Anda tidak dicintai orang, jangan tanyakan apa kekuranganku, apa salahku kepada orang lain. Tetapi tanyakan itu pada dirimu sendiri. Biar tidak menjadi cerita lucu. Paham, saudara? Paham? Paham. Jangan begitu, saudara. Anak sayang pada antum. Anak cinta pada antum. Tapi anak nggak mau jadi kibin antum. Anak mau jadi muhibbin, jadi pecinta. Bukan jadi kibin. Bukan. Apa layak seorang TIJ ini mencintai orang-orang model Anda yang tak ada bedanya dengan preman-preman pasar. Ya. Jangan tunjukkan bahwa seorang ulama yang mengemban tugas darah Nabi di dalam tubuhnya, kita hormati. Ya. Kita selalu berhusnudzon terhadap apa yang tidak kita ketahui. Tetapi sesuatu yang sudah kita ketahui, jangan kita berhusnudzon. Tetap pasti suudzon kita muncul. Contoh nih, ada orang urak-urakan. Kita tahu dia rampok. Udah tahu nih rampok nih. Alah, husnudzon aja lah. Berhusnudzon kepada perampok, jadi korban perampokan nanti. Nggak paham juga sejauh ini. Kalau nggak paham, jangan ngaku-ngaku ulama. Sudah panjang lebar, tinggi. Saya jelaskan, belum paham. Nah, berarti Anda nggak ada otak. Nah, berarti Anda nggak ada otak. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ingin undur diri dulu. Kalau misalnya yang di sana naik itu tuh berasap tuh, segera siramkan air, ya, atau ambil wudhu. Nah, kalau panasnya masih sedikit bisa ambil wudhu. Nah, kalau udah panasnya nggak ketulungan, udah siram air atau mandi wajib. Nah, lanjut sampai subuh. Masya Allah. Nah, berarti saya tidak harus memaksakan orang untuk menyukai saya di sini. Tanpa saya, kamu harus mencintai saya, wajib mencintai saya, tidak mencintai saya sama dengan dosa. Nah, tidak saya suruh pun untuk mencintai saya, orang-orang ini mencintai saya. Ketika ada orang-orang yang mencintai saya, yang nonton setia di sini, kok kalian tuduh PKI karena nggak cinta sama kalian? Oh, ini orang-orang yang komen di sini PKI, antek-antek rezim, orang-orang bayaran.
Saya tanya sama kalian ini, kalian ada dibayar sama TIJ? Daripada bayar kalian, mending saya beli makanan, saya beli wudut. Nggak ada, saudara, nggak ada yang bayar ini. Saya dibayar, saya masih dibayar oleh YouTube. Saya aja dibayar oleh YouTube. Nah, ya. Jadi begitu, saudara. Jangan kita menjadi pribadi yang gila hormat. Ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, belajar dulu cara menghormati orang lain. Ya. Iya, kehebatan kita, kecerdasan kita. Jangan kita sendiri yang ceritakan, itu lucu. Kalian tahu nggak? Kalau saya itu bisa ini, bisa itu, hebat sekali. Saya ini tampan misalnya. Kalau saya sendiri yang menceritakan, lucu. Apalagi alim. Saya ini alim. Udah nggak alim, di situ ada riya lagi, sombong lagi dia. Udah belajar lagi tingkat dasar. Nanti baru cuap-cuap di media sosial. Nah, kalian berdiri di depan kami seolah-olah udah wow, pro. Padahal masih amatiran. Ya, masih amatiran. Ngaku-ngaku pro. Orang pro itu diakui oleh orang lain. Diakui oleh orang lain, bukan orang bodoh yang ngakuinya. Orang cerdas yang ngakuinya. Ini orang bodoh ngakui kita. Oh, kami ini begini begitu. Alah oi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.